Sobat Satwa. Halo. Biasa saya minta tepuk tangan yang meriah dong. Yang tepuk tangan semoga selalu sehat, rezekinya tambah banyak. Amin. Sungane cepat lunas. Baik Sobat Satwa, acara kita akan buka dengan menampilkan ada beberapa ekor mamalia kecil, besarnya sebesar kucing. Kira-kira apa? Yuk, semuanya fokus di panggung Sobat Satwa bersama perawatnya sudah berbentuk. Boleh dikasih tepuk tangan juga untuk Mas Kinara dan juga satwa-satwanya. Di sana terlihat ada 3 ekor satwa. Ada yang tahu Sobat Satwa binatang apa di sana itu? Ada yang bilang regul, ada yang bilang berang-berang, otter, semuanya benar. Karena apa? Lain daerah itu terkadang beda sebutan atau beda nama. Nama latin satwa-satwa tersebut adalah Onyxemeria. Mereka satwa darat tetapi waktunya cenderung dihabiskan tak jauh dari air. Di sungai, di empang, di rawa, yang pasti sering berada di lahan yang basah. Anda tahu kalau berang-berang kesukaannya makan apa? Ikan, betul sekali. Digoreng apa dibakar? Yang masih segar. Kalau dibakar, yang makan perawate mesti. Tidak mendapatkan ikan, biasanya makan kepiting, udang, kata, hingga ular-ular kecil. Bisa dimakan oleh jenis berang-berang. Maka kita akan saksikan bersama bila mana berang-berang sedang di alam liar. Berang-berang sedang berburu ikan, mencari makanan. Salah satu contoh yang kita lihat seperti itu kira-kira. Dia berenang, dia menyelam. Ternyata, ya. Karena mereka mempunyai kaki-kaki yang berselaput kayak kaki bebek. Dia mempunyai ekor yang panjang dan berotot sehingga ekornya bisa difungsikan untuk melaju atau menambah kecepatan. Bahkan berang-berang di alam liar mampu pula menyelam hingga kedalaman lebih dari 4 meter. Meskipun demikian, mereka tidak pernah merasakan hal kedinginan. Karena apa? Berang-berang mempunyai bulu yang berlapis-lapis, Bapak Ibu. Bulunya, lapisan yang paling dalam itu tidak bisa tembus dengan air bagaikan mantel. Merupakan satwa yang bergerombol. Terkadang di alam liar gerombolannya bisa melebihi 20 ekor Sobat Satwa. Sedangkan berang-berang dewasa panjang tubuhnya bisa mencapai 65 cm. Beratnya bisa melebihi 4,5 kg pada umumnya. Halo Sobat Satwa. Halo. Cocok kayak anak rimba kalau begini. Nah, dan untuk berang-berang di tanah air kita, penyebarannya banyak kita jumpai ada di Pulau Jawa, Sobat Satwa. Untuk berang-berang, ya sekali lagi dia beraktivitas malam dibandingkan siang seperti ini. Baik, Sobat Satwa. Selain berang-berang, Mas Kinara sekaligus ingin mengenalkan jenis satwa yang berbeda. Lebih kecil sedikit dibandingkan berang-berang, tapi dia cukup agresif. Dia satwa yang sangat lincah sekali. Tuh sudah terlihat di depan Mas Kinara, ada di atas tonggak kayu. Ada yang tahu barangkali binatang apa itu? Apa, Bre? Garangan, betul sekali. Kenapa kok malu-malu? Oh, ayahnya garangan katanya. Wah. Ya, jadi benar sekali. Ini dia, ada seekor garangan. Ada yang menyebut gangrangan. Nama latinnya adalah mongus seperti itu. Nah, sedangkan untuk garangan dia beraktivitas siang dibandingkan malam. Dia masuk karnivora. Yang berarti kalau karnivora pemakan apa coba? Pemakan daging, betul sekali. Di tepi perkampungan, satwa seperti ini terkadang sering dianggap menerkam ayam. Itu katanya. Maka di Gembiraloka, satwa seperti ini kita beri makan tak jauh beda apa yang dia dapat. Daging ayam jelas ya Mas ya. Tidak digoreng toh? Tidak. Selain itu juga ada tikus putih atau mencit. Ada burung-burung kecil pula Sobat Satwa. Karena memang garangan itu bila mana di alam liar dia bisa berburu makan dengan cara menyambar burung-burung kecil. Dia bisa meloncat setinggi 1,5 meter, 2 meter. Itu bisa dilakukan oleh garangan. Dia agresif Sobat Satwa.
seperti pelatihnya juga agresif. Keceplosan, maaf. Nah, dan untuk garangan sobat satwa semuanya, ya sekali lagi dia merupakan satwa yang beraktivitas di tempat terbuka. Jadi seringnya tuh ada di padang rumput, yang pasti jarang berada di hutan yang lebat terkadang. Oke Mas Kin, masih banyak satwa yang ngantri. Jadi ya satu persatu satwanya kita akan masukkan lagi. Oh, dimasukkan dalam kandangnya. Manut ya Mas karo kowe Mas. Padha garangan. Hati-hati. Berang-berangnya aja ada masuk. Terima kasih Mas Kin. Boleh kita kasih aplaus kembali dong untuk mereka. Nah, jadi ada dua jenis satwa sekaligus, semuanya satwa darat, tetapi dia beraktivitas di beda tempat. Berang-berang tak jauh dari air, sedangkan garangan biasanya ada di daratan. Masa buntingnya satwa-satwa tadi ya hanya kisaran 60 hari, dan anak yang dilahirkan bisa melebihi 4 ekor pada umumnya. Baik, kita tinggalkan satwa-satwa tadi dan kita akan lanjut dengan mengenalkan satwa yang berbeda, lebih besar dibandingkan tadi. Fokus yuk di panggung sana yuk. Binatang apa kira-kira yang akan keluar? Oh, wey. Ternyata kecil-kecil. Oh, hanya numpang lewat. Lompat ke arah utara, balik lagi ke arah selatan. Sobat satwa semuanya, pada bersimpul di situ. Nah, pastinya banyak yang ngerti juga ini anak-anak. Adik-adik, binatang apa tadi adik-adik? Marmut, teriaknya. Betul. Ya, di sana banyak marmut, di depan juga banyak mamut. Mama-mama muda ini kayaknya. Ya, jadi marmut merupakan satwa yang sering kita jumpai di sekitar kita. Dia masuk herbivora, yang berarti dia pemakan apa? Pemakan tumbuhan, rumput, makanan yang sangat disuka oleh jenis satwa tadi. Satwa yang memang banyak dipelihara oleh pada umumnya. Oke, sobat satwa kita akan tinggalkan saja satwa-satwa tadi, dan sebelum satwa yang berikut, halo sobat satwa. Halo. Oke, yang berikut ini ada satwa yang lucu. Ya, bersama Mas Kinara lagi dari pojok sebelah selatan itu, sebelah kiri. Apa ya kira-kira? Oh, anak asuhnya saudara Kinara lagi. Gayanya minta ampun ini anak. Ya, siapa yang tak asing pastinya di sekitar kita. Ya, apa sih tadi? Kambing, betul sekali. Akan tetapi ini bukan kambing guling ya Mas ya. Ini kambing jenis ceko, atau bisa disebut kambing ceko, begitu sobat satwa. Bisa dibilang ya kambing yang memang ukuran mini. Karena apa? Kambing ceko tuh pada umumnya panjangnya hanya kisaran 56 cm saja. Sedangkan berat badannya itu hanya kisaran 20 terkadang hingga 35 kg saja. Nah, dan untuk kambing ini juga diberi nama pastinya. Kenalkan Om, biar sobat satwa pada kenal lebih dekat. Siapa namanya kambingnya? Namanya Melki katanya. Ya, halo teriaknya. Yang Markona itu nggak ikut tampil? Oh, istirahat. Ya, namanya Markona ya di belakang. Nah, jadi sobat satwa semuanya, ya sekali lagi ya ada kambing ceko, ya kambing yang memang jenis dari benua Afrika, Bapak Ibu semuanya. Kakinya pendek, ekornya kakinya pendek, lehernya pun juga demikian pendek. Tapi dia mempunyai otot yang cukup kekar. Karena apa? Kambing ceko itu habitatnya ada di pegunungan. Jadi dia pun bisa meloncat hingga ketinggian 1,5 meter. Terkadang bisa dijangkau oleh kambing ceko, sobat satwa. Makanannya juga tak jauh beda dengan kambing-kambing yang lain. Ya, rumput itu makanan utama bagi jenis kambing ceko. Dan masa buntingnya hanya membutuhkan waktu kurang lebih berapa tahun Mas? Cuman 2 bulan saja. Ya, mohon maaf 4 bulan ya Mas ya. Ya, kurang lebih 4 bulan saja. Anak yang dilahirkan oleh kambing seperti ini ya pada umumnya 1 sampai 4 ekor sobat satwa. Oke, masih banyak satwa yang kita tampilkan. Jadi si Melki mau undur diri, mau pamit pada penonton, tapi nggak bisa jabat tangan, nggak punya tangan, ya pakai kakinya aja. Wakil sama Mas Kinara, wakil. Kakimu mana Mel? Sini.
Pura-puranya jabat tangan sama pelatihmu, mau pamit dari hadapan Sobat Satwa. Coba tunjukkan. Hah? Mana? Oh, baik, Om Kinara diucapkan terima kasih, boleh diberikan tepuk. Nah, Sobat Satwa semuanya di belakang Melki, satwa yang lucu, yang berikut ini tak kalah lucunya pasti. Tapi dia manja, dia nggak mau keluar bila tidak kita panggil bersama. Nah, jadi saya minta bantuannya dong untuk memanggil satwa yang berikut. Jika nanti saya hitung sampai 3, semuanya langsung berteriak, "Awo!" Begitu lagi. Itu kata kuncinya. Sanggup ya semuanya ya? Sudah siap? Yang kompak, yang keras, ya. Nanti siapa yang bersuara paling kencang, nanti boleh makan siang di restoran seluruh Gembira Loka. Saya perbolehkan. Saya tidak melarang pokoknya. Bayar sendiri. Siap, 1, 2, 3. Yang satu ini Sobat Satwa fokus di pojok kanan, di pojok sebelah utara. Apa ya kira-kira? Tuh, daunnya sudah mulai bergerak. Yang berarti binatangnya dari pojok sana bergerak. Apa ya kira-kira? Nah, monyet katanya adik kecil yang di sana. Hore! Di sana sudah terlihat ada seekor satwa yang memang dia pandai dalam bergelantungan. Ya, pandai dia bergelantungan. Dia mempunyai lengan yang panjang, Sobat Satwa. Dia merupakan satwa yang waktunya sering dihabiskan ada di atas pohon, Sobat Satwa. Langkah demi langkah dilakukan hingga akhirnya nyampe di depan kita semuanya. Boleh saya minta tepuk tangan untuk satwa kami? Luar biasa. Ayo, binatang apa ini namanya adik-adik? Banyak yang teriak, orangutan. Betul sekali. Meskipun terkadang adik-adik, anak-anak ada yang menyebut monyet gitu. Yang benar monyet apa orangutan kira-kira? Orangutan. Karena monyet itu jenis kera yang punya ekor. Tapi ini kera besar tidak punya ekor. Dan masing-masing satwa tentunya kita kasih nama. Ini orangutan jenis Kalimantan, jenis kelaminnya yang betina. Diberi nama siapa perawatnya? Namanya Desi katanya. Ya. Barangkali ada yang namanya Desi di sini. Oh, kebetulan hanya sama. Ya. Cantik yang mana kira-kira? Cantik orang kota. Karena ini orangutan, yang lain semua di situ adalah orang kota. Nah, jadi Sobat Satwa semuanya, telah kita saksikan tadi orangutan dia bergelantungan. Sekali lagi, orangutan waktunya sering dihabiskan ada di atas pohon. Jadi ketika dia berpindah dari pohon satu ke pohon yang lain, dia cukup menggelantungkan dirinya. Jarak 4 meter itu kadang bisa dijangkau oleh orangutan. Karena apa? Lengannya yang lebih panjang dibandingkan kakinya, dan kakinya itu bisa digunakan untuk berpegangan layaknya tangan tersebut. Tetapi sebaliknya bila mana di atas tanah, lengannya bisa digunakan pula untuk membantu dia berjalan. Jadi bukan hanya kakinya aja yang dia gunakan untuk berjalan, tangannya pun demikian. Desinya nyantai di situ, malu-malu sambil melihat-lihat yang ada di depan di sebelah barat di situ. Oh, ngeliatin mbak yang pakai topi putih. Oh, mungkin dikira saudara kembarnya. Bukan, itu orang kota. Yeah. Nah, Sobat Satwa semuanya, pada umumnya untuk orangutan dia beraktivitas pada siang dibandingkan malam. Jadi kalau malam tuh orangutan waktunya dia gunakan untuk istirahat saja. Biasanya tidur, dan tidur dilakukan ada di pepohonan juga. Sebelum tidur dia membuat rumah atau sarang terbuat dari apa? Ada dedaunan, ada ranting-ranting, dahan-dahan ditata dengan rapi untuk dia jadikan rumah. Kalau hujan biar gak kehujanan, kalau panas biar gak kepanasan, Sobat Satwa.
Oh, ternyata Desi mendapat apa itu? Dia mendapatkan kelapa. Dia pun sekaligus memperlihatkan kepada kita ketika dia mendapatkan kelapa akan mengupasnya. Kalau di hutan dapat buah seperti itu pergi ke kota? Enggak, dia nggak minta bantuan orang kota untuk mengupas. Dia kupas dengan sendirinya. Kalau orang kota biasanya pakai senjata tajam. Tapi kalau orang hutan pakai giginya. Karena giginya itu kuat sekali, rahangnya kuat sekali maksudnya. Selain dia mempunyai tenaga yang kuat, dia mempunyai akal yang sangat cerdas, Bapak Ibu semuanya. Kecerdasan orang hutan, ya secerdas adik-adik ketika baru umur 5 tahun kurang lebih Subasatwa. Jadi bisa dibilang dia itu sangat cerdas sekali. Dan kekuatan orang hutan, ya kalau dibandingkan orang kota ya Mas ya, dibandingkan manusia itu paling tidak ada 8 orang Subasatwa. 8 orang dibandingkan ini orang hutan 1. Jadi dia sangat kuat sekali. Mengupas kelapa dalam hitungan yang sangat singkat, hitungan menit. Kelapa dikupas, terus nanti kalau sudah terkupas dia akan memikirkan gimana untuk memecahkan bathoknya untuk mendapat airnya. Ya tentu bathoknya akan digigit untuk melubanginya. Kalau seumpama bathoknya kering langsung, ya dia punya cara yang lain juga. Terkadang dibentur-benturkan atau dipukul-pukulkan ke benda yang ada di sekitarnya. Sudah terkupas. Nah, ayo Des, gimana caranya biar kamu memperoleh airnya Des? Digigit, enggak kuat. Dia bergegas untuk pergi. Mungkin punya ide, mungkin mempunyai cara. Dia masih berusaha untuk menggigitnya. Pecah belum? Belum. Ya, sedikit. Sudah diminum airnya seger. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Desi. Jadi apa yang kita saksikan mungkin tak jauh beda. Bila mana orang hutan yang bertahan hidup ada di alam liar. Halo Subasatwa. Halo. Biasa semangat 45. Iya. Sekaligus kita hari ini ya Om ya memperingati negara kita Republik Indonesia. Yang keberapa Pak Arsel? Yang ke-78. Ya, sesuai umurnya Pak Arsel. Oh belum. Nah, Sobat Satwa semuanya, ya orang hutan adalah satwa asli Indonesia. Jadi merupakan ikonnya Indonesia. Jadi kita harus bangga karena apa? Kita negara Indonesia banyak mempunyai satwa-satwa yang kita miliki. Termasuk orang hutan saja, kita mempunyai ada 3 jenis. Yang ini jenis dari Kalimantan, Pungu pygmaeus. Selanjutnya, kita juga punya orang hutan jenis dari Pulau Sumatera, Pungu abeli. Satu lagi orang hutan jenis dari Tapanuli. Jadi ada 3 jenis. Dan mohon maaf sekali, orang hutan itu hanya dimiliki oleh Indonesia. Jadi mungkin ketika negara lain memelihara, pasti datangnya dari tanah air kita, Subasatwa. Akan tetapi sayang sekali satwa seperti ini bisa dikatakan, bisa dibilang satwa yang terancam punah, Subasatwa. Karena apa? Di alam liar atau di hutan sana, orang hutan itu jumlahnya semakin sedikit, hampir ribuan ekor dalam setiap tahunnya berkurang. Kok bisa seperti itu? Ya, karena apa? Karena tempat tinggalnya yang rusak, hutannya yang rusak, gundul. Seringnya terjadi kebakaran hutan. Dalam setiap tahun hampir ribuan hektar hutan kita terbakar. Padahal hutan itu adalah tempat tinggal bagi satwa ya Mas ya. Selain kebakaran hutan, banyak orang-orang yang menebang pohon dengan cara yang tak teratur. Mau dijadikan lahan perkebunan dan lain sebagainya. Jadi satwa seperti satwa yang memang perlu sangat memprihatinkan karena di alam liar jumlahnya semakin sedikit. Maka Gembira Loka sendiri ya sebagai lembaga konservasi yang mana Gembira Loka mampu melestarikan satwa-satwa yang ada di tanah air kita. Karena itu tujuan kami salah satunya. Orang hutan sudah berkembang biak di Gembira Loka, simpanse, gajah dan masih banyak satwa. Harimau ya pelatihnya sudah bisa berkembang biak di Gembira Loka. Maka kami mengajak kepada Anda untuk berperan serta, untuk bersama-sama
melestarikan satwa-satwa yang ada, terutama kaula muda. Ayo kita menjadi garda depan dalam melestarikan satwa. Anda senang menyaksikan acara ini sekaligus Anda mendukung kami untuk melestarikan satwa-satwa yang ada, boleh nanti mengisi kotak tip yang ada di depan Anda. Yang warna coklat boleh, yang warna hijau, biru, apalagi yang merah-merah dengan senang hati. Tentunya diucapkan terima kasih. Bercanda ya Mas ya. Tapi kalau beneran ya nggak apa-apa tuh Mas. Terima kasih. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Yang di sini kira-kira nanti ada yang mau foto sama Desi nggak? Ada. Terus yang mau foto sama Pak Arsa ada nggak? Nggak ada. Nah. Tapi sebelum foto, ya perlu kami jelaskan kembali, ya orangutan jenis Sumatera itu pada umumnya postur tubuhnya lebih kecil dibandingkan jenis Kalimantan. Karena apa? Orangutan jenis Kalimantan ketinggiannya terkadang bisa melebihi 140 cm. Beratnya bisa melebihi 100 kg. Tapi ini betina, beratnya berapa Pak Arsa? 58 kg. Umurnya berapa Pak Arsa? 32 tahun. Kalau ini beneran, ini pantaran sama perawatnya ini, bener ini. Oh juga enggak, masih tua perawatnya. Oh lebih muda perawatnya. Memangnya Pak Arsa berapa umurnya? Baru 26 tahun. Ya, pantaran Bapak ini. Tapi Pak Arsa 26 dikali 2. Nah, sobat satwa semuanya, orangutan bisa dibilang satwa yang sangat lucu. Oh lucunya tuh. Oh, dia berjalan ya terkadang apa? Sengaja tubuhnya sendiri dirobohkan. Itu sengaja sering dilakukan oleh orangutan. Oh, karena dia bisa dibilang satwa yang sangat konyol. Tergolong satwa yang dia sangat suka makan berbagai macam buah-buahan sobat satwa. Akan tetapi bila mana tidak menjumpai buah-buahan di hutan, biasanya hanya makan dedaunan. Dia makan biji-bijian, serangga-serangga kecil. Karena apa? Orangutan termasuk satwa yang bisa makan segala macam. Betul begitu Pak Arjen? Bakso, soto, mie ayam? Tidak mau. Yang doyan perawate. Ya. Bisa kita perhatikan di lehernya, orangutan mempunyai kantong tenggorokan atau kantong suara. Oh, kelihatan besar sobat satwa. Semua orangutan mempunyai seperti itu. Tapi biasanya orangutan yang jantan kantong suaranya malah lebih gede, malah lebih besar dibandingkan yang betina. Serta bantalan pipi juga demikian. Biasanya lebih lebar orangutan yang jantan. Oh, menyapa yang di situ lagi. Halo semuanya. Lihat-lihat lagi, mana ya saudara kenal saya ya? Oh, liatin tetap fokus sama yang topi putih. Iya. Oh. Putih-putih burung kakak tua, mbak yang pakai topi putih, kamu cantik mempesona. Kembang. Nah, ada yang tahu Bapak Ibu orangutan itu masa buntingnya kira-kira berapa bulan? Orang kota berapa orang kota? 8 sampai 9. Nah, orangutan tak jauh beda dengan orang kota. Masa buntingnya kurang lebih 8 sampai 9 bulan dan anak yang dilahirkan oleh orangutan itu pada umumnya 1 ekor saja. Setelah itu, anaknya akan dirawat hingga umur 6, terkadang sampai 7 tahun. Setelah itu, anaknya baru akan ditinggalkan agar bisa mencari makan sendiri. Halo Sobat Satwa. Halo. Baik, yang mau foto boleh disiapkan kameranya karena kami tidak melayani foto langsung jadi silakan saja ya kamera Anda disiapkan, Fotonya di mana Pak Arjen? Boleh. Jadi nanti fotonya di atas panggung sana. Gak usah takut deh, karena Desi bersahabat, dia baik, apalagi sama perawatnya, dia sayang. Kalau nggak percaya, kita lihat. Beneran kan? Dia sayang. Karena Desi paham kalau perawatnya tuh jarang disayang sama istrinya. Wah, alasannya rumahnya jauh, cuman buat alasan. Memangnya mana rumahnya? Bukit Tinggi, daerah Sumatera. Bukit Tinggi Sumatera Pak Arjen. Di mana? Gunung Kidul. Oh iya, dhuwur ya sana. Jadi Bukit Tinggi ya. Oke.
Oke, baik. Yang mau foto boleh bersiap naik dari pintu selatan ya Pak Arja ya? Ya, boleh bersiap-siap antri dari pintu selatan, nanti pintunya akan dibuka oleh para petugas. Karena apa? Dengan kami tampilkan satwa ini, kami akhiri acara di PES Mamalia. Sekali lagi, yang mendukung kami untuk melestarikan satwa bisa mengisi kota aktif yang ada. Banyak kurang, mohon maaf. Semoga acara ini menginspirasi kita untuk selalu cinta terhadap satwa. Salam lestari.